Yo, apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Ya, mungkin ada yang heran ya. Ini kok pagi-pagi udah upload video, udah nongol videonya. Terus kenapa sih kok ada pagi-pagi? Nah, jadi gini, kita pengen membuat konten yang untuk tiap pagi ya, namanya Sapa Mentari. Dan itu nanti kita gunakan untuk ya semacam ginilah, audio lah. Jadi kita tiap hari upload ya untuk video, tapi bentuknya audio. Jadi biar teman-teman juga tiap pagi ada namanya sarapan ya. Sarapan untuk apa? Sarapan untuk isi kepala. Nah gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diserap atau nanti bisa dipelajari, atau juga bisa menjadi teman ketika mau berangkat kerja atau rutinitas pagi di rumah sebelum kemana-mana. Dan ini akan setiap hari saya upload ya, yang seperti ini. Tapi yang video seperti biasanya saya tetap juga upload rutin 2 hari sekali ya. Jadi teman-teman jangan takut kalau video seperti biasanya nggak akan tayang setelah adanya sesi ini. Nggak, itu tetap. Dan ini akan tayang setiap pagi. Dan nanti akan banyak tips atau ya informasi-informasi yang akan saya sampaikan tiap pagi melalui segmen ini ya, namanya Sapa Mentari. Dan ini saya pengen berbagi apapun itu ya. Jadi bisa lebih ke motivasi, ke pengembangan diri, atau tips bisnis, tips apapun yang itu bisa diterapkan teman-teman. Sekarang saya pengen berbagi ya, bisnis yang bisa kita mulai tanpa modal. Dan ini saya sudah lakukan ya, dan ini saya bagikan ke teman-teman. Ada 5 jenis bisnis yang pernah saya jalankan, dan ini saya bagikan ke teman-teman. Dan ini tanpa modal, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya? Nah, syaratnya itu kita nggak boleh ada tapi. Paham nggak? Nggak boleh ada tapi. Kalau ada tapi kan begini, tapi kan aku belum siap, tapi kan aku, nah itu nggak boleh. Jadi memang harus benar-benar kalau mau menjalankan, jalankan saja ya. Ada 5 pilihan, teman-teman bisa pilih yang mana, terserah. Itu bebas teman-teman yang menentukan sesuai dengan passion atau karakter teman-teman sendiri ya. Kita mulai. Yang pertama, untuk kita memulai mendapatkan uang atau bisnis yang tanpa modal ya tentunya ya, itu kita bisa melakukan yang namanya jadi broker. Dulu ada buku namanya Brokerpreneur, dan di situ ada, saya juga mengisi di buku itu karena diminta sama penulisnya, Brokerpreneur. Dan kisah yang saya jual di situ, kisah yang saya sampaikan kenapa saya jadi broker. Apa yang saya brokerin? Saya bukan broker sebuah rumah, bukan broker mobil, bukan broker ya apapun yang berbentuk barang. Tapi tahu nggak apa yang saya jual waktu saya menjadi brokerpreneur ya? Yang saya jual adalah teman saya. Wih, kejem banget nih, temennya dijual. Nggak gitu. Jadi bukan menjual untuk dipakai orang, bukan. Tapi saya menjual teman saya karena teman saya punya keahlian, ya kan? Kebetulan saya waktu itu juga event organizer. Nah, itu teman saya itu skillnya bagus dan dia oke. Dan akhirnya saya tertarik, nih orang kalau dijual laku nih. Ilmunya, bukan orangnya tapi ilmunya, saya jual laku. Oke, kita bikin tuh antara workshop sama seminar, dan akhirnya apa? Jalan, duit saya banyak, serius. Dari itu ngejual teman, jadi keahlian teman kita jual. Kenapa seperti itu? Kita nggak modal, kita cukup desain brosur. Dan waktu itu sekitar tahun 2008-2009 itu masih tren-trennya Facebook baru masuk Indonesia. Nah, itu kita jualnya lewat situ. Woi, boleh dong ikutan. Nah, akhirnya apa? Teman saya jadi terkenal, ya kan? Dan saya di belakang layar. Terus habis itu apa? Ya saking banyaknya job. Terus habis itu dilirik nih. Wah, ini IO-nya siapa nih? Saya dicari orang banyak tuh untuk buatin seminar, tapi nggak semua saya ambil, saya pilih-pilih. Dan saya punya pengalaman juga waktu itu bikin yang namanya seminar judulnya The Power of Kepepet. Nah, itu keren banget. Dan itu
event yang pertama kali saya bikin tanpa modal, serius, tanpa modal. Dan ditarget itu sama dari manajemen pembicaranya, waktu itu sekitar 200 peserta minimal. Wah, keren kan? 200 peserta tanpa modal. Kita boleh nyari sponsor, cuman gak boleh nerima dalam bentuk uang. Bayangin tuh ya. Dan akhirnya ternyata bisa. Ada trik-triknya juga. Nah, apa aja sih yang bisa kita brokerin? Ya sebenarnya semua bisa kita brokerin. Misal nih, kita ada temen, dia bisa membuat sebuah baju gitu, misalkan baju atau ya mungkin apa ya yang bisa digunakan orang sehari-hari, bisa kita brokerin. Gimana cara ngebrokerinnya? Ya kita bikin merek kita sendiri aja, tapi kita cari pelanggan. Nah, nanti yang mengerjakan adalah teman kita, ya kan? Kita cuman modal untuk brandnya aja. Terus bikin labelnya segala macam kan butuh duit. Ya memang butuh duit. Tapi kan kalau kita dapat klien, kita dapat DP dulu. Itu bisa kita gunakan. Contoh begini ya. Contoh sederhana. Kalau mungkin kita belanja baju, kita ke Matahari nih. Katakan ke Matahari, mau beli baju, sepatu atau celana, terserah deh. Dan di sana ada nggak baju, celana, sepatu mereknya Matahari? Nggak ada kan? Nah, Matahari itu juga salah satu broker planner. Dia broker. Jadi gue punya tempat nih, lo mau naruh barang apa? Dengan kriterianya seperti ini. Nah, Matahari dapat untung kan? Ya kan? Yang dikenal apa? Matahari. Orang cari baju ke sana, cari sepatu ke sana, terus cari tas ke sana, cari celana ke sana. Nah, itu yang digunakan. Dan itu salah satu namanya ilmu broker ya. Terus yang kedua, kita bisa menjadi seorang affiliate. Apa tuh affiliate? Nah, affiliate ini tanpa modal. Misalkan nih, di Tokopedia, di Shopee, itu kan ada namanya affiliate. Tinggal kita pilih aja produk yang pengen kita jual. Di situ kita cari ya, mana yang mau kita jual. Kalau kita sudah mendaftar dan kita disetujui untuk menjadi affiliate-nya, kita akan mendapatkan link khusus dan nanti kita bagikan. Misalkan kita menjual handphone. Nah, nanti kita dapat berapa persen dari apa yang kita jual itu. Sebenarnya banyak banget sih apa yang bisa kita jadikan untuk berjualan seperti itu ya, tanpa modal. Terus yang ketiga kita bisa membuka jasa. Nah, teman-teman punya keahlian apa? Nah, di situ manfaatkan jasa apa? Misalkan yang bisa pijit ya jasa pijit. Terus misalkan jasa apa? Penulisan, bisa kita jasa penulisan. Terus jasa apa? Menggambar. Oke, gak ada masalah. Semua gak ada modal. Toh kalau kita dapat order, kita bisa minta DP-nya dulu. Nah, dari DP itu kita bisa kembangkan lagi. Seperti itu. Contoh nih, saya tahun 2007 ya. Dulu saya bisnis yang namanya digital fotografi ya. Dan waktu itu ternyata kamera saya hilang. Dan dari situ, bisnis apa lagi nih? Akhirnya apa? Oh, ini kayaknya ke depan teknologi makin canggih nih. Bisnis komputer aja deh. Dan perlu diketahui ya, saya nggak bisa rakit komputer, nggak tahu komponennya itu apa aja, nggak tahu. Bayangin tuh, berani jualan. Gimana caranya? Saya cari iklan di koran nih yang jualan komputer, paket-paketnya apa aja. Saya telepon tuh, ini kembali lagi jadi kayak broker planner ya, kayak broker. Boleh nggak saya nanti kalau ada pembeli saya ngambil di situ dengan spek yang diiklankan. Terus tapi nama tokonya, nama toko saya bisa nggak? Oh bisa. Saya dapat potongan kan? Iya. Nah, akhirnya dapat ya. Begitu udah dapat, ya udah jalan dan akhirnya saya bisa punya 2 toko. Dan dari situ, dari pengalaman seperti itu, ngerakit aja nggak bisa, komponennya apa aja nggak ngerti. Bayangin tuh. Tapi saya mempelajarinya. Oh, komponennya seperti ini. Terus waktu dapat job pertama kali, dapat order pertama kali, saya nggak bisa ngerakit dan customer saya minta saya yang rakit. Bayangin. Dan akhirnya apa? Ya udah, akhirnya saya minta tolong orang yang memang bisa ngerakit. Saya cuman bayar 20.000 waktu itu. Dan jadi, dan sekarang komputer itu juga masih ada sama customernya. Dan
sampai sekarang masih dipakai. Nah, jadi kita harus gini. Mungkin teman-teman berpikiran gini, waduh, mau usaha apa tapi nggak punya modal, ya? Atau wah, punya modal tapi bingung usaha apa. Terus lagi udah nggak punya modal, nggak punya mau pikiran usaha apa. Nah, itu lebih berat itu. Misal kita nggak punya modal atau kita kalah modal, satu hal yang perlu diingat, kita nggak boleh kalah akal, ya. Apalagi sekarang nih, misalkan semua udah punya ini ya, smartphone ya. Nah, dari smartphone itu teman-teman bisa gini, bisa buka jasa, misalkan jadi admin dari influencer mana, ya kan? Kan banyak orang tuh, banyak perusahaan yang untuk ke online tapi mereka nggak punya admin nih. Mereka bingung mau apa. Nah, bisa ditawarkan hal seperti itu. Mungkin bisa ke kenalan dulu, terus ke saudara atau ke temen yang dia punya usaha tapi mereka nggak punya waktu untuk, ya itu tadi, digital marketingnya dia nggak ngerti. Nah, bisa kita bantu. Dari situ nanti gue handle tiap hari nih, upload nih, tapi ada biayanya ya, setiap bulan sekian. Nah, nggak modal kan, modal kuota aja, nggak pakai tapi lo ya. Masa iya WA bisa, terus YouTube bisa, untuk bikin postingan yang menghasilkan duit nggak bisa, ya. Kita lanjut. Kita bisa menjadi seorang freelancer. Apa freelancer? Nah, freelancer ini banyak banget apapun itu. Mungkin ada teman-teman yang bekerja pengen punya hasil tambahan, ya kita jadi freelancer aja. Mungkin punya keahlian untuk menggambar atau desain, kita bisa buka jasa desain, ya. Terus misalkan penulisan. Nah, itu bisa juga teman-teman buka jasa penulisan, misalkan untuk pembuatan buku atau artikel. Nah, itu bisa digunakan ya, atau apapun yang itu bentuknya digital. Jadi misalkan bisa gambar, kita bisa bikin itu. Misal bisa foto, ya udah buka jasa foto. Nah, dengan apa yang kita punya dulu, nggak perlu, waduh, mau buka usaha ini tapi nggak punya alatnya. Alatku masih jadul, nggak apa-apa, gunakan dulu. Atau misalkan kita bisa bahasa asing, ya kita bisa buka jasa juga. Misalkan kita bisa bahasa Inggris, kita bisa buka pengetikan atau penulisan artikel dalam bahasa Inggris. Itu banyak banget dicari itu juga, dan banyak hal deh yang bisa dipelajari dari hal-hal seperti ini. Ya, dunia freelance itu banyak banget dan banyak orang yang sukses dari situ. Sebagai contoh gini, saya pernah cerita di video saya sebelumnya bahwa ada penjaga toko yang sekarang jadi freelancer dan sekarang menjadi profesional ya, karena memang hidupnya dari situ. Dan itu dimulai dari dia freelance aja gitu, pulang jaga toko, gambar, pulang dari jaga toko, gambar, dan akhirnya tokonya pindah, dianya nggak mau ikut dan dia fokus ke situ. Dan sekarang hasilnya lumayan. Dulu kerja di toko hasilnya cuma 900.000 setiap bulan, buat makan aja susah, ya kan? Sekarang belasan juta tiap bulannya, kan lumayan. Kembali lagi, semua tergantung diri kita. Niat kita bagaimana? Kalau kita punya niat untuk berubah atau kita mendapatkan hasil yang lebih tinggi, nah itu bisa juga kita gunakan itu, ya. Kita buka jasa freelancer, dan mungkin teman-teman bisa cari kok situs mana aja yang bisa kita gunakan untuk jasa-jasa freelancer sesuai keahlian kita, ya. Di Indonesia banyak, di luar negeri banyak. Kalau di tim saya kebanyakan malah di luar negeri ya. Jobnya 90-an%, 95% itu justru dari Eropa, dan itu hasilnya lumayan. Terus selanjutnya ya, ke bagian yang nomor 5. Nomor 5 nih paling gampang banget sebenarnya, ya. Cuman antara mau dan tidak aja. Kita jadi konten kreator, ya. Entah di YouTube, TikTok, atau Instagram, atau di Facebook. Kalau kita misalkan nih, kita jadi konten kreator tapi nggak pede, ya udah kita bikin konten yang kita nggak perlu nongol, ya. Cukup tangan kita sendiri yang bergerak, dan nanti teman-teman bisa cari tutorialnya nih. Misalkan bikin apa, punya ide, misalkan bisa bikin sesuatu yang kita nggak perlu nongolin muka, kita nggak perlu ngomong juga bisa.
Dan itu juga menjanjikan loh selama kita mau berusaha. Cuman terkadang orang itu yang jadi kelemahannya adalah apa? Satu kata, alasan. Nah, dari alasan ini ya begitu. Hidupnya akan begitu-begitu terus karena dikit-dikit alasan. Nggak bisa males Nah, seperti itu yang nggak membuat diri kita ini akan maju. Dan ini harus dirubah. Darurat sebenarnya ya. Darurat, dan itu nggak boleh dipertahankan rasa-rasa seperti itu. Ya, semoga terharu dan sukses berkelimpahan.